Itulah sebabnya kita disuruh hijrah. Karena dalam sejarah Pak, Nabi hijrah itu menang, bukan kalah. Jadi kalau ada yang salah-salah selama ini kita lakukan, kita hijrah. 1445 sekarang. Kalau kita yang hidup kan gembira Bapak. Delai panjang yo muambo lai duit yo ombo di tahun baru sampai balik sampai 5 Pak. Tapi sebenarnya ajal kita semakin dekat. Umur dan usia kita bertambah panjang, ajal kita semakin dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam goreng restoran Sinjai, panjang jambatan Suramadu. Kalau lai jadwal sesuai, malam kini kita bertamu. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Itulah ayat yang dibaca oleh qari kita tadi. Kita jadikan ayat itu sebagai pondasi cerita kita pada malam ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Gufron yang saat ini berada di Batam. Beliaulah yang langsung menjemput saya dengan Pak Haji Sukri, Pak Haji Bapak Haji Erizal ke Padang. Tetapi dia mendapatkan suatu nikmat bahwa beliau dimutasikan ke Batam. Tentu saja jabatannya naik ini. Beliau adalah Ananda Izamiyah yang lahirnya tahun 1973. Jadi anak saya. Jadi walaupun dia kepala PU, saya tidak panggil bapak. Saya panggil nama saja. Karena dia sama dengan anak saya umurnya. Mudah-mudahan di tempat yang baru dia semakin eksis, keluarganya bahagia, anak-anaknya jadi anak saleh. Saya lihat di video call tadi dia menangis. Pak, maaf amboyo Pak, tidak bisa ambo menangah Pak mengaji. Tidak ada nak. Itu kalau anak coba Pak. Mudah-mudahan Allah memberkahinya
dan memberkahi kita semua ini. Amin ya rabbal. Yang dihormati segala nenek mama, baik nenek mama orang Melayu, baik nenek mama orang Minang. Itu sairiang tabuah jo page tungke cie tuga cie. Artinya apa? Ya kan? Bahwa orang Melayu dan orang Minang itu adalah saudara serumpun. Agih-agih hendak bacarai. Orang Minang banyak hidup di bumi Melayu Lancang Kuning ini. Pekanbaru Kota Batuah, Pekanbaru Kota Madani. Mudah-mudahan Allah memberkahi penduduknya semuanya. Amin. Yang dihormati segala nenek mama urip tunggang nan bacuri cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuh lah bumi di rumpunnya di kampo indah tabokekan di badai alun katauleng konon kok goyang angin lalu badahan cupak jo gantang barantiang barih balabe badaun rimbun jo adek babuah katonan bana. Semoga pimpinan-pimpinan suku yang terdiri dari nenek mama ini tetap berbadan sehat dan bermental kuat, dapat mewariskan akhlak yang baik kepada anak kemenakannya. Amin. Lai sehat siapa Pak Ibu. Tapi jangan optimis bana. Karena nanti mati jo, jadilah. Barang kesehat awak mati. Ustadz Ristawardi mati. Ustadz Abdul Samad mati. Ustadz Mustafa Umar mati. Ustadz Dasman Yahya mati. Ustadz Khalid Bassalamah mati. Presiden mati. Lebih-lebih enggak guru itu Pak. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, karena semuanya kita akan mati. Apa kata ayat tadi? Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqat. Hendaklah setiap diri kita ini tahu sudah berapakah persiapan bekal untuk hari esok. Kenapa harus begitu perhitungan kita dengan cermat? Saya sebulan yang lalu diundang mengaji ke Duri. Cik senyum Pak. Ini terkait emosional dengan anak saya sama dulu di pesantren Diniah Putri di Padang Panjang. Ayah datang jo ayah ke Duri yo nyuambo nang ketua musaji. Ketua musaji nyo perusi Pak. Ya kan? Mungkin laki-laki zinan ndak ada peminat jadi ketua. Kan? Iko kerajaan ndak gaji kadaja. Aduh gunanya kadaja. Ya kan? Jadi apabila seseorang telah mengukur dengan materi, maka dia akan malas mengurusnya. Jadi pengurus musaji gufron gong kurang-kurang nang masuk serugos. Ya kan? Ambolie tadi ada basi-basi tagak ko kadibangun musaji ko jelai. Mangko malam kini beko curito ambo untuk mengumpuan nimpa menyudahan bangunan doa. Bisa tak malam kini kita kumpuan piti untuk penyudahan itu? Nyawa tu wal tanzur nafsum ma qaddamat liqat. Ya kan? Untuk hari esok. Karena hidup di dunia ini yang saya dengar di dalam pengajian Buya Hamka dalam OTW saya dari Padang ke Duri itu, apa kata Buya Hamka? Setiap anak yang dikandung oleh ibunya sampai 9 bulan 10 hari, ketika roh akan ditiupkan ke tubuhnya, anak itu seragam jawabannya, sama pendapatnya. Walaupun sekarang ada dia yang musyrik,
Ada dia yang kafir, ada dia yang munafik, ada dia yang Kristen, ada dia yang Hindu, ada dia yang Islam, ada dia yang Buddha, ada yang tidak beragama sama sekali. Itu ketika roh akan ditiupkan ke tubuhnya, semua anak itu menjawab. Pertanyaan Allah begini, alastu birabbikum, apakah kamu mengaku bahwa saya ini Tuhanmu? Semuanya menjawab, Donald Trump, Joe Biden, Stalin, Hitler, Firaun, Namrud, Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak SBY, Ristawardi, Abdul Samad, semuanya menjawab. Qalu, berkata semuanya. Qalu bala syahidna. Semuanya menjawab, benar ya Allah, Engkau Tuhan kami, kami jadi saksi ya Allah, dan kami akan menyembah dan mengabdi kepada Engkau. Tapi setelah mereka lahir ke dunia, tidak semuanya menepati janji. Ini bisa kita lihat ketika dia lahir, tangisnya itu seragam, Pak. Sejak dari Nabi Adam menindak, karena Nabi Adam tidak punya ayah, join dua. Yang dihamilkan oleh ibunya ketika lahir itu, biar dia orang Barat, orang Jepang, orang Australia, orang Indonesia, orang Riau, sama saja tangisnya. Ya. Tangannya tergenggam, mukanya merah, kakinya terangkat. Kenapa? Karena dia takut apakah janji ini akan tertepati atau tidak. Makanya mangia, aduh ibu-ibu selama kau melayan anak bayi nantanginya itu, mama ndak jadi mau pergi ke pasar doh, nak dibalian kue doh. Lihat anak lain lagi tangi itu. Dah sama saja, Pak. Orang Barat, orang Jepang, orang Islam, orang kafir, orang musyrik, tangisnya satu saja. Tangannya terkepal, mukanya merah. Ya kan? Jadi semua kita ini terikat janji dengan Allah akan patuh kepadanya. Tapi tidak semuanya seperti itu yang terjadi. Ya kan? Jadi bagi kita yang telah berusaha, kita akan berusaha ini, Pak. Iblis tetap juga berusaha menyesatkan kita. Berapa taatnya kita, Pak? Berapa ilmunya seorang kiai? Berapa tingginya pengalaman seorang ulama? Iblis akan datang menyesatkannya. Terus disadari. Makanya setiap saat kita ta'awuz kepada Allah. A'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Kalau ada ingin membaca lagi yang lain, u'idzuhu bil wahidis samadi min kulli syarri hasada. Aku berselindung kepada Engkau ya Allah, yang maha tempat meminta bagi kami, tempat kami bergantung dari kejahatan setan yang dengki kepada kami. Jadi dasar setan menyesatkan kita ini, Pak, satu saja, dengki. Apa yang mereka dengkikan, ya kan? Karena mereka tidak dipercaya oleh Allah jadi khalifah. Padahal secara urutan umur mereka lebih tua dari manusia. Mereka diciptakan lebih dulu oleh Allah. Tapi Allah tidak percaya dia jadi khalifah. Allah itu menyampaikan kepada malaikatnya, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan manusia di muka bumi menjadi khalifah. Kalau Bapak tidak percaya bahwa Allah hanya percaya kepada manusia untuk jadi khalifah, lihatlah calon-calon legislatif yang telah ada fotonya di tepi jalan. Biar dari Demokrat, biar dari Nasdem, biar dari PDIP, biar dari PSI, biar dari PAN, biar dari Partai Umat. Tidak ada nani pilih cik jodoh orang saja. Kenapa iblis tidak pede membuat baliho? Karena dia tidak dipercaya oleh
Jadi yang dipercaya oleh Allah tu manusia. Kalau ada adik-adik ambo, anak-anak ambo na mudo tapi lihat baik suak, Allah deklah percaya kawak jadi khalifah, bana-bana lah karajo tu nan disuruh Allah. Iko banyak pak, kutikonyo ka dipilih pai kamu saji nyobawa lapi 6 guluang. Ya kan? Kira orang memilih hendak dapat nyo suara sinan nyo japui lo lapi ke balik. Ya kan? Ini orang tidak ikhlas. Mujur lagi lapi kok semen tu babunya pulang. Ini kan? Jadi Allah percaya kepada kita. Kami doakan adinda, ananda, keponakan saya yang akan maju, saya doakan terpilih. Amin. Tetapi peganglah amanah itu menurut aturan Allah. Ada aja pak, ketika inyo ke dipilih itu, nyo bagi-bagi ayat kursi. Lah duduknya ayat hilang kursi senyo mana. Lalu ketampai inyo dipilih dulu, nyo naik engka contohnya kate. Tak ada menyapu orang nan di luar. Padonan manduduk anyo sinan adalah orang banyak ini. Ya kan? Jadi khalifah itu bagaimana berbuatlah dalam amanah yang dipertaruhkan kita mengambilnya dari suara masyarakat. Sekarang kita telah dapat, maka dijalankan amanah itu menurut aturan yang maha kuasa, yaitu Allah. Karena kekuasaan kita 5 tahun itu hanya dipinjamkan oleh Allah. Bisa saja 5 tahun yang ketiba tidak terpilih. Orang-orang ustaz sebagai kami kok pak, ada aja nang satu maju. Nan biasanya nyo rajin pai wirid lah tapi lihat ndak boleh. Kutubah Jumaat ndak datang alasan reses dinas luar. Ya kan? Ndak ada boleh. Wirid berhenti. Ya kan? Kamu nyo kaji gadang uang reses lepas 20 musaji. Itu kajiannya lah pitih jo. Ndak pai-pai nyo kutubah lah. 5 tahun nang katibo ndak nyo pilih orang. Ya kan? Malamar lo kamu saji ndak diterima di pengurus lah. Itu tu. Ya kan? Ini bapak-bapak. Selama 5 tahun tu indak pula tabuai rumah bagai. Nanya bali oto bau utang lah tu. Ini bapak-bapak. Kiranya ndak terpilih utang oto alulan saya nyo ambil lah orang milik. Sudah tu bini lari jo pacar lamo jo. Tambah sansara. Jadi banyak masalah nang ditamui dek manusia ko kalau nyo memaci amanah tapi tidak mau kaum muslimin dengan benar memegang amanah itu, maka apa yang dia dapatkan akan membawa kesengsaraannya dalam hidup. Itulah sebabnya kita disuruh hijrah, karena dalam sejarah Pak, Nabi hijrah itu menang bukan kalah. Jadi kalau ada yang salah-salah selama ini kita lakukan, kita hijrah. 1445 sekarang. Kalau kita yang hidup kan gembira Bapak. Lagi panjang yo umur, lagi duit yo umur di tahun baru sampai balik sampai 5 Pak. Tapi sebenarnya ajal kita semakin dekat. Umur dan usia kita bertambah panjang, ajal kita semakin dekat. Kini awak kan sehat sadonya kok. Abi ambo tadi dapat ikan salai tu, bertambah kesehatan ambo. Iya kan? Tapi bisa tak sesudah mengaji kok, tengah malam kok salah satu dari awak meninggal? Bisa tak? Bisa. Pagi subuh besok agi cek pengurus masjid Gupron kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah kita yang mendengarkan tausiah di Masjid Gufron tadi malam. Jam 00 dini hari beliau terjatuh di kamar mandi, diangkat oleh anak keluar.
tiba di ruangan tengah tidak bernapas lagi. Sekarang jenazah di rumah duka, sudah salat subuh ini, mari kita pergi melayat bersama-sama. Itulah tanya-tanya awak. Siang ni enggak. Tu nambah sanda di dinding menengah kaji gitu. Itu contoh. Jangan takut kan nambah sanda. Jadi bisa saja begitu. Makanya ketika kita sehat ini, jangan dibuang-buang waktu hijrah kepada yang lebih baik. Ibu, bapak, kalau pengurus berencana ya dengan organisasi kemakmuran masjid ini, itu untuk apa sebenarnya? Memperluas bangunan. Karena masjid kita ini hendaknya semakin asri, semakin indah. Kalau untuk jamaah Masjid Gufron, ini sudah ramai ini datang. Iya. Tapi kalau dimasukkan jamaah ini ke Masjid Raya Sumatera Barat, kalau sampai 2 sahur. Belum sampai 2 sahur. Tapi untuk masjid kita ini sudah ramai. Ada pula di luar, Pak? Ada. Alhamdulillah. Kalau ingin melihat saya wirid, kan ada di YouTube. Untuk apa diundang lagi? Jadi semua pengurus masjid, ya kan? Semua kita-kita yang telah terbiasa salat berjamaah, kita tahu bahwa mendengar wirid di YouTube beda dengan datang ke masjid. Saya yakin kan ada jamaah masjid musalla, masjid tetangga, ya kan? Ya kan? Ada enggak masjid lain ke sini gini? Ada. Kalau enggak sarami kok ada. Iya kan? Nah, jadi ada jamaah masjid lain, masjid tetangga, musalla, iya kan? Dan ada juga mungkin jamaah ini mudah-mudahan tidak begitu. Adonan sekadar menjadi ustaz. Nang kaji ustaz kau enggak kayo dengan. Ya kan? Besok nyo buik joang kelamak dinyo balik. Ya kan? Indah amalan kaji ustaz patang kawan kecil temannya. Ikaji nanda ulu je tu mah. Kalau dipaturuan kecil ustaz tu ndak bisa manggari awak. Ko iyo salah awak. Masuk neraka kalau sok sama awak seorang saja. Ya kalau laju itu tekad tu jawab. Memang masuk neraka tu ndak ada seorang. Bersama tapi lahi talok. Ibu-ibu muda saja ndak usah masuk neraka kini le. Besok kan memasak, kok membuat gulai, membuat asam padeh, menggoreng balui, ya kan? Membuat asam padeh ikan patin, ikan bawang. Kan ada sendok nak masuk santan nangik tu. Akapi yo ketiak kali mau ini. Ya kan? Kalau ndak kasih junjung ratok tu. Lapis ke Pulau Kijang ni. Itu baru sendok angin, apalagi neraka. Ya kan? Jadi tidak usah kita tiru itu. Wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kedahsyatan api neraka. Karena api di dunia ini dibasuh 100.000 tahun masih panas lagi sampai sekarang. Apalagi api neraka. Jangan kita takbur masalah api neraka ini. Kaum muslimin, para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang kita berikan untuk jalan Allah itu bukan pahala saja akan diberi oleh Allah, ya kan? Tapi akan diganti oleh Allah benda-benda itu kembali. Kita lihat ketika orang hijrah bersama Nabi ke Madinah, itu orang Arab Makkah itu rata-rata saudagar, Pak. Sampai sekarang kita lihat saudagar ini kelebihannya dari petani apa?
Lebih-lebih kalau petani di kampung Ambo, kan petani ubinya Pak, kacang tanah. Kalau di Riau, kok dia ada Allah, tanah bisa menanam sawit. Kalau di Baso tidak bisa Pak, daerahnya dingin. Tak bisa sawit ditanam sana. Maka tanaman muda itu acok Pak, ketika panen harganya turun. Jadi orang tani itu Pak, indah taruh dompetnya besi piti itu loh. Tapi dia lah tak biasa lomo itu tidak bahan. Karena dia tidak pernah pergi ke tempat yang ramai. Orang berjualan, saudagar itu berpitih taruh. Walaupun pitih itu pitih modal. Namun bisa dipakai sebentar. Apa keperluan kita? Iya kan? Para jemaah, orang yang pergi hijrah itu ada yang punya toko 8 pintu, ada yang punya kebun korma 1000 hektar. Itu tidak bisa dibawa karena kita dikejar oleh musuh, yaitunya kafir Quraisy. Jadi yang dibawa iman. Makanya hijrah di zaman Rasulullah itu, kalau kita baca Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi, siapa yang pergi hijrah bersama Nabi itu bukan sembarangan. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itulah yang mampu berhijrah. Baru sesudah itu wahajaru, dan mereka berhijrah. Wajahadu, dan berjihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan diri mereka. Karena mereka yakin bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha penolong, Allah itu maha kaya, mereka pergi membawa tulang 8 kari sekesinan, kaki tangan, siku, mata kaki, pau. Itu saja. Tapi tiba di Madinah, apa yang terjadi? Karena mereka taat, cinta kepada Allah dan Rasul, orang Madinah itu juga kaya-kaya ternyata Pak, yang telah Islam itu. Saudaraku yang datang dari Mekah, jangan cemas. Kebun korma kami 20.000 hektar, separuhnya untuk kalian, separuhnya untuk kami. Binatang onta, kerbau, kambing, domba kami jutaan ekor, sebahagian untuk saudara kami yang datang dari Makkah dan sebahagiannya untuk kami. Bini kami, bini indah. Dia kan itu. Begitu. Akhirnya orang yang membawa iman tadi yakin, seyakin-yakinnya, diganti hartanya yang tinggal itu oleh Allah. Terbentuklah ukhuwah Islamiyah antara muhajirin dan ansar itu. Maka kaum muslimin yang terhormat, di sanalah berdiri. Yang pertama nama kotanya dulu Yasrib, sekarang yang kedua diganti namanya dengan Madinatul Munawwarah. Kita ingin pula seperti itu, maka orang Pekanbaru di samping dulu kota bertuah, ditambah lagi sekarang kota Madani, itu berasal dari nama Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan kita seperti itu juga di negeri kita ini. Kalau kita mau meniru hijrah Rasul dan hijrah para sahabat. Jadi hijrah itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Penuh dengan resiko, penuh dengan tantangan, taruhannya nyawa, tapi dilalui oleh Nabi. Apakah berhasil orang kafir menangkap Nabi untuk dibunuh? Menangkap Nabi untuk dirantai? Menangkap Nabi untuk ditahan? Tidak. Kenapa? Allah membantu beliau. Ada orang bertanya, orang-orang kafir kok bunuh saja Allah banyak Ustaz. Mati saja sadonya. Tidak ada jihad awak Pak. Tu merecak kudo pandai awaknya sama orang sado, orang bisa. Jadi hidup ini harus berjuang.
Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi dalam segala hal kita di tahun baru ini hijrah. Karena tahun hijrah ini mengingatkan kita, Pak. Nanti lihat Bapak Ibu, ketika 15 hari bulan ini, dia akan bundar itu purnama. Sekarang masih belum bundar. Nanti sudah lewat 15 hari, dia menyusut lagi. Dan bulan itu jadi ukuran. Bara bulan le Pak ke nikah, Pak. Toko apa nam baru tu pabilo ke dimasuk anggale ke dalam. Ya kan? Oto apa na lamo tu bulan nak Pak juga. Nam baru bulan apa ke Pak bali. Anak apa lah bara bulan umuannya. Lihat orang matanya. Bara matahari umu anak Pak. Ya kan? Bara bintang umu anak Pak. Tidak ada. Yang ada itu bara bulan. Dan bagi orang nelayan yang akan pergi menangkap ikan ke laut, yang jadi pedoman bukan matahari, tapi bulan. Kalau hari kalam, bulan itulah hilang, itu ikan akan banyak. Kenapa? Itu bukan sihir, bukan tenung, bukan ramalan. Karena ikan suka melihat cahaya. Kalau hari terang bulan, Pak, 15 malam bulan itu hari terang bulan itu air laut bersinar, maka ikan itu saling mengejar cahaya, maka dia tidak berkumpul dalam suatu titik. Tapi kalau hari itu kalam, tidak ada cahaya bulan, kapal penangkap ikan itu kan punya lampu, Pak. Maka ikan itu menuju lampu tadi. Dia berkumpul di sekitar kapal itu. Makonyo seraan dek nelayan tadi lai jariang. Jadi kalau nelayan kok Pak jariangnya masuk saya ke dalam lautnya. Dia kan lama na jariang kok. Adanya enggak. Nyo buang saya ke laut. Dek nelayan kok cie sepantangannya. Dibuang ke laut boleh jariang tapi dipanggang jangan. Apa doa dia wak panggang jariang kau narum tu di toko dia dia semalado ya. Ada orang Kalawi nak boleh jariang kau dipanggang. Bu, lain nak mengantu ibu. Ambo buat teka-teki cik boleh. Manan tu onde-onde je lamang. Aku lah melihat YouTube mah. Yo turun onde-onde bu. Baru itu keteknya lah bauban. Lamang lah gadang babaduangnya lah. Jadi karena Masjid Gufron ini dalam tahap pembangunan, ya kan? Maka kita hijrahlah dari kikir kepada pemurah. Dari sampili jadi pemurah. Dari imam pemurah. Kalau di kampungmu di Waso Pak, hemat itu kerencak. Ya kan hemat. Tapi kalau imam kata orang Pariaman, ciri-cirinya orang imam tu jauh. Hari hujan payuangnya kapit. Tak aja undanya ini. Kau makan gulai ayamnya dah biasa ayam sakit. Akhirnya nyusi ini lalu di masjid. Jadi istri saja marah kepada suami yang kikir. Kikir itu di kampung saya dihilangkan ditukar dengan iye. Kikir. Lai tahu apa nang kikir tu? Ada masih boleh sepanjang Pak. Kasih orang lain nyogoso sampai licin dan nyo aja nusa atau kikir. Nyo menerima sana namua masyarakat ndak amua. Kalau hari raya korban nyo menerima daging saya ndak pernah berkorban. Ada. Menerima panjang saya tak ikut berkorban. Orang kikir. Jadi kalau jamaah jadi kikir, pembangunan masjid itu akan tersendat-sendat. Kalau kita pemurah dia akan lancar.
Caranya bagaimana? Sia nangka menangguang 2 batang basi. Sia nangka menangguang 5 karuang semen. Sia nangka menangguang 1/2 hoto kasih. Ya kan? Semuanya kalau kita bergerak seperti itu, pembangunan itu akan lancar. Kemudian ada warga kita yang dirantau, dikirim proposal. Akan mudah. Sebab Allah akan membalas harta kita yang diberikan itu bukan dengan sekedar pahala, tapi dengan apa yang kita berikan dikembalikan oleh Allah di dunia ini. Saya tidak pernah melihat orang pemurah yang jatuh bangkrut, Pak. Orang kikir yang jatuh bangkrut itu. Di masa Nabi Musa, siapa yang kikir? Qarun. Akhirnya dia bangkrut. Bukan bangkrut saja, dengan tubuhnya ditelan oleh tanah. Di zaman Nabi Muhammad siapa? Sa'labah. Sa'labah itu sudah assalamualaikum lari, Hanya perhatian dari Nabi nyopaci tangannya. Engkau ndak ingin zikir, berdoa, salat sunat. Sudah assalamualaikum lari. Mangga je Nabi. Rasul kain nambo pakai salat kuah. Salah konyo. Itu lo nang kari pakai de istri yang di rumah. Kalau lama-lama nambo di masjid itu habis waktu salat. Oh begitu kata Nabi. Baitulah Rasul supaya berubah ibu embo ko tawali de embo kain sarung ko gak dua lay gak tiga lay. Doakanlah ambo kayo ya Rasulullah. Kata Nabi, lain tak kelupa diri engkau. Biasanya banyak orang serupa itu nyoba ayat dari Nabi. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak manusia itu banyak melampaui batas kalau dirinya sudah merasa mampu. Ya, indah Rasulullah. Barangkali dia meminta doa Nabi mengenjur jalan. Tapi akhirnya didoakan oleh Nabi. Kayo je. Baranak kamba si kambiang itu tarui. Ya kan? Baranak kamba. Oh banyak 80 bukit ni. Saja kambiang kola banyak. Lalai salabah ko salat berjamaah. Masuk salabah nak datang. Oh kambiangnya banyak, kini Rasul itu yang nyurus mungkin. Kalau salabah nak kini mungkin tak kambiang. Fotonya banyak, kepetabangnya banyak, kabun sawitnya banyak, bininya banyak. Ya kan? Akhirnya bertambah-tambah juga kambingnya ini. Salabah tidak datang sama sekali lagi ke masjid. Celaka salabah ini kata Nabi. Ya kan? Akhirnya disuruh oleh Nabi pemungut zakat untuk dikumpulkan di Baitul Mal untuk jatah orang miskin. Didatangilah oleh orang-orang kalau kini namanya Basnas. Ya kan? Di zaman Nabi namanya Baitul Mal. Anu kecik salabah tu supaya aku ambo mengumpuan kayu dari cik jo duo si kue kami ambo kini lah kambo agen kau orang. Bodoh lah mau dari caciang lah. Ya kan? Akhirnya Sa'labah ini tidak mau mengeluarkan hartanya. Celakalah Sa'labah katanya. Kalau Nabi yang menyebutkan celaka bapak-bapak, maka para jemaah tentu cepat diijabah oleh Allah. Karena ucapan itu adalah berbentuk doa. Ya. Jadi jangan bapak-bapak kaum muslimin para jemaah, anak ini kita berikan kata-kata yang tidak baik. Sebab suatu ucapan bisa jadi doa. Jadi kedua orang itu nanti masuk neraka. Kalau kita pemurah, Pak, paling kecil dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalia. Siapa yang berbuat satu kebajikan 10 dibalas oleh Allah. Itu ayat Quran tu, Pak. Wa man jaa bis sayyi'ah, kalau orang terlanjur berbuat kejahatan, fala yujza illa mislaha, tidak dibalas oleh Allah kecuali satu
seumpama yang dia buat. Kalau 10 dia buat kejahatan, 10 dosanya. Kalau 1 saja, 1 pula dosanya. Tapi kalau kebajikan kita buat, 1 dibikin, paling tidak 10 balasannya. Begitu Allah itu cinta kepada kita. Dan perlu juga kita ingat, kebanyakan orang Bapak Ibu setelah malaikat maut ingin mencabut rohnya, telah diperintah oleh Allah, baru dia ingin berinfak. Sedangkan Allah mengingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah hartamu itu pada jalan Allah sebahagian. Wa mimma, tidak semuanya, sebahagian hartamu itu infakkan untuk jalan Allah sebelum datang kepadamu kematian. Nah, kebanyakan manusia Pak tidak begitu. Lah tiba malaikat maut barunya ingin berinfak. Ada ayatnya Ustaz? Ada di bawah itu ayatnya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lai bisa ditunda kematian ambo ko ya Allah, kemangang ke Allah. Ambo kambo infaan rato ambo sadonya seluruh kabun sawit ambo di Riau. Kambo infaan untuk jalan Allah, untuk musaji gufron. Deposito ambo di bank itu kambo ambil. Ambo agian ke musaji gufron. Kabun gotah ambo di Sungai Paga, di Kuntu Darussalam, di Ujung Batu kambo jua, kambo agian kamu saji. Taranak Jawi ambo di Padang Mengateh payo kumbu 7 tak niku ambo jua, ambo agian ka musaji gufron. Awak kadangnya musik gufron sudah tutup. Kalau you ada orang musuh itu amuh lo Allah menunda kematian. Ternyata walaupun semua yang dimilikinya ingin dia menginfakkan, tapi malaikat maut telah datang, permintaannya ini tidak dikabulkan oleh Allah lagi. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Kalau tiba ajal kata Allah itu tidak bisa ditunda. Allah sangat tahu, Allah sangat teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Ada yang tahu banai siat yang kalau ditunda kematian ang sehat ang balik. Para ngelamuang tu balik. Lah tahu naden kini mati selang lagi. Jadi kesimpulannya, berapapun banyak harta kita yang akan kita infakkan, tapi setelah malaikat maut hadir, Allah tidak mau terima lagi. Akhirnya pak ibu-ibu nanda tanggo, ada tidak naraso-raso kemati sontale? Jadi sebelum itu datang berinfak. Kita caliak nanggadang dari itu balasan Allah. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan hartanya untuk jalan Allah, apakah itu perluasan masjid, apakah itu rumah tahfiz, apakah itu pondok pesantren, apakah itu gedung MDA, sama dengan menanam 1 biji. Ambatat sab'a sanabil, 1 biji tadi akan tumbuh dia 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habah, dari setiap tangkai itu 100 biji. Kalau 100 biji 1 tangkai, dia 7 kali 100 berapa? 700. Berjalan kita keliling bumi Allah ini Pak. Ada bank, ya kan? Kita tanyakan ke bank itu, andaikan bunga bank ini halal, andaikan, apakah ada bank yang bunganya 700%? Tidak ada.
Itu Allah yang mampu. Jadi jangan ragu-ragu bapak-bapak, bak kecil orang awak nanange di tapi api dingin tapi air. Tentu saja jamaah masjid Gufron, jamaah masjid Nurul Islam dulu masjidnya kaya bangun. Masjid An-Nur nan payungnya nak kambang-kambang sampai gini tu ah. Ya kan? Nyo tiru payung di Madinah, nak kambang-kambang itu payung tak aja pasak tu. Minta ke kambang-kambang lai kucui apalah ke gunanya. Ya kan? Tidak ada orang tersapi di payung kucui itu. Jadi menginfakkan harta itu sebelum mati. Itulah harta yang dibawa mati. Cerita Buya Muka tadi kan alun selesai lah Pak. Kalau lah ia ke dunia sama mengea sadonyo menyasali janji jo Allah kamairui angok awak tu. Asa kali irui sekali ambu itu Pak. Itulah hidup di dunia sabantanya. Samo jo mairui angok sekali itu oksigen tu diembuskan. Napas-napas selanjutnya itulah percontohan kehidupan akhirat. Kan sabantana hidup di dunia tu. Cie mairup napas, cie mambuyan. Itulah maunya hidup di dunia. Di akhirat yang akan kita namanya mati indah berakhir. Andai kan orang masuk neraka Pak, tidak berakhir. Coba bayangkan itu selama-lamanya. Kecuali orang Islam kau ada yang masuk neraka Ustaz. Aduh. Bab itu barek dosanya dari palonya. Masuk ke neraka tu. Istilah orang pesawat di pelabuhan transit. Akhirnya yang mau tanya jamaah Masjid Gufran, ada yang ingin transit di neraka? Langsung ke surga. Makanya jangan sempili karya. Bagaimana itu? Kata Nabi begini, Innas sakhiya qaribun minallah. Orang yang pemurah itu qarib, dekat dengan Allah. Wa qaribun minan nas, qarib, dekat dengan manusia. Wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Wa ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Dakik jo Allah, dakik jo manusia, dakik jo surga, jauh dari neraka. Wa innal bakhila, orang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribun minan nar, dakik jo neraka. Maka kita jangan kikir. Kalau kikir dekat dengan neraka, jauh dari Allah, jauh dari jauh dari manusia. Paya minta sumbang ke rumah sana jalai pajatu jaguang, kok jaguang mau ayahnya makan dia. Impi lak gele. Beko nampak adanya lari ke dalam. Jadi jauh dari manusia orang kikir kan. Jauh dari Allah nama bayo nalai. Jusia awak ka berkomunikasi. Sedangkan nenek moyang kita saja bapak-bapak, kalau ingin engkau mendapatkan yang terbaik dalam hidupmu, sandan ke nang gadang, gantungan ke nang tinggi. Nang gadang itu siapa? Allah. Yang tinggi itu siapa? Allah. Ya. Akhirnya Allah jauh-jauh, baka bersandar ke nang gadang, baka bergantung ke nang tinggi. Penyebabnya satu saja, kikir. Bu, orang nalah pemurah ko bu pemurah orang. Ya kan? Sudah tu nyo meninggal rupa di dalam kubur orang pemurah ko Pak disambuangan jo pintu seruko kuburnya tu. Kalau nampak dia awak kan sampai lahat tu. Bagi orang yang rajin bersedekah, salatnya baik, puasanya baik, disambuangan liang lahat tu jo pintu seruko barambu hangin seruko. Diperlihatkan pahala-pahala sedekahnya tadi. Ketika melihat pahala sedekah itu, manyasa je orang tu lain. Asasanya, ba mangko indah ambo tambah dari itu sedekah ambo dulu pado piti ambo aduh. Lah eloknya Pak lah pemurah
tapi mencari pahala dari dalam kubur ke surga, manya saja nyalai. Bamang kondak dem banyakan sedekah dari itu. Jadi biasanya saku awak tu kan sama laki dah pak. Amang koringan awak memasukkan piti kemari. Ya kan? Kalau apa kemangaluan impak jangan dipilih jonan kete. Apa itu? Awak cari jonan 2000. Manyasa nanti. Lah masuk surga, lah elah masuk kubur, dipacalian dia Allah palo serakah tu. Bangko 2000 sesari Bangko ndak 10.000 Iya kan? Orang yang telah pemurah masih menyesal. Apalah orang sebilik kariang. Dah docik je nak nyepeliin dia Allah dalam surga tu kayaknya. Iya kan? Ini ibu-ibu bapak. Jadi kalau dalam pembangunan ini masjid kita para jemaah, kita bagi rezeki dengan itu. Untuk itu. Saya tidak memaksakan Pak. Cuma saya menganjurkan. Semoga walaupun tidak hari kini, hari esok, hari kapan saja, temuilah Bapak pengurus untuk menyumbangkan sebagian harta kita kelanjutan Masjid Gufron ini. Dan itu bernilai yang akan dibangunkan oleh Allah nanti di surga. Rumah yang baik kepada orang yang membangun rumah ibadah. Itulah tausiah kita dalam kita memuliakan tahun Islam, yang intinya kita harus hijrah dari yang kurang baik kepada yang lebih baik. Mari kita doa bersama, semoga doa kita ini diijabah oleh Allah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam ini kami bersama-sama ya Allah dengan Bapak pengurus dan jamaah Masjid Gufron dan jamaah-jamaah masjid tetangga, musala tetangga yang ikut meramaikan, memuliakan, memperingati menyambut tahun baru Islam 1445 Hijriah ini ya Allah. Jadikanlah kami semua hamba-hamba Engkau yang pandai bersyukur ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari kufur ya Allah. Kuatkanlah iman kami, tingkatkan ketakwaan kami ya Allah. Jadikanlah ibadah-ibadah yang kami lakukan menjadi amal saleh bagi kami. Ya Allah, persatukan hati kami ya Allah. Bangunkan jembatan hati dalam hidup kami, sehingga dalam kebersamaan, dalam ukhuwah Islamiyah, apa saja pekerjaan yang berat, kalau kami berjamaah melakukannya akan terasa ringan ya Allah. Jadi satu padukanlah hati kami untuk membangun rumah Engkau yang mulia ini. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami mohon pertolongan, dan dari Engkau semuanya perlindungan untuk kami. Kami berasal dari Engkau dan akan kembali ke hadirat-Mu ya Allah. Sebelum kami kembali, dan jadikanlah kami yang setiap hari Engkau beri rezeki, jadikanlah kami bisa membagi rezeki itu untuk jalan Engkau ya Allah. Jauhkan kami dari sifat kikir, jauhkan kami dari sifat bakhil, dekatkanlah kami dengan agama Engkau, jauhkan kami dari iblis dan setan. Ya Allah, jadikanlah generasi-generasi kami, anak keturunan kami, anak menantu dan cucu kami menjadi anak saleh yang salehah ya Allah. Dan jauhkanlah mereka dari narkoba, jauhkan mereka dari ganja, jauhkan mereka dari ekstasi, jauhkan mereka dari segala macam obat-obat terlarang yang akan menjadikan mereka tersesat jauh dari jalan Engkau. Hindarkan anak-anak kami dari LGBT, dari perzinaan,
dari pergaulan bebas yang membawa kehancuran moral dan akhlak. Ya Allah, Engkau yang berhak memberikan hidayah dan petunjuk kepada kami dan anak cucu kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihi beliau ya Allah sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Andaikan beliau itu merasakan panas di barzahnya, jadikanlah dingin ya Allah. Andaikan beliau itu ada kena azab ya Allah, hindarkanlah untuk masa selanjutnya ayah dan ibu kami dari azab ya Allah. Dan semua amal baik yang kami lakukan ya Allah, dengan niat kami bersama-sama, sampaikanlah sebahagian pahalanya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, akhirnya kami semua berserah diri kepada Engkau. Untuk itu ya Allah, bantulah kami menghadapi orang-orang kafir yang tidak bersenang hati dengan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bis sa'adah wa la takhtim alaina a'malana wa ajalana ya Allah bis taqwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Di ma letaknya jalan ke Gugua, dake pasar Padang Luar, sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui ayeunyo jania. Di ma cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar, lah hambo lapeh jamaah juati nan suci jemuko nan jania. Pulang alai. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.